Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Jumat 11 Juni 2021. Dan selamat menikmati hidup anugerah daripada Tuhan. Pada saat ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari 1 Samuel pasal 13 ayat 15 hingga ayat 22. 1 Samuel pasal 13 ayat 15 hingga ayat 22. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, selayaknya lah pujian kami naikkan kepadamu atas segala berkat-berkat Tuhan dalam berbagai bentuk yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Tuhan telah memelihara kami sepanjang malam dalam peristirahatan. Pagi ini boleh bangun dengan penuh selamat. Syukur untuk hari baru, semangat baru, sukacita baru, nafas kehidupan yang Tuhan senantiasa anugerahkan. Mensyukuri semua itu, kami merindukan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pegangan kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, agar dalam keterbatasan kami dimampukan untuk mengerti, memahami dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Boleh mengubahkan sikap hidup kami semakin serupa seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami semua, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 13 ayat 15 hingga ayat 22. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin. Sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra ke daerah Sual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kuasa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita hari ini 1 Samuel pasal 13 ayat 15 hingga ayat 22, saya simpulkan dalam satu tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu kuasa Tuhan melampaui pergumulan. Kuasa Tuhan melampaui pergumulan. Bapak Ibu Saudara, pergumulan atau persoalan hidup seringkali membuat kita patah semangat dalam menjalani kehidupan. Bahkan terkadang tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan atau mengambil jalan yang salah di luar kehendak Tuhan untuk menghadapi pergumulan hidup tersebut. Di dalam perikop bacaan kita hari ini pasal 13 yang masih berkaitan dengan bacaan hari kemarin, berisikan kisah perjalanan atau kepemimpinan Raja Saul setelah dilantik oleh Samuel menjadi Raja Israel
khususnya dalam peperangan melawan bangsa-bangsa di sekitar mereka, yaitu bangsa Filistin dan bangsa Amon. Tentu peperangan ini adalah sebuah problem atau persoalan yang tentunya bukan hal yang biasa-biasa saja. Peperangan menyangkut hidup dan mati. Peperangan menyangkut kemenangan dan kekalahan. Ketika menghadapi persoalan seperti itu, Samuel sebelumnya telah berpesan kepada Raja Saul juga kepada seluruh bangsa Israel untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, untuk tetap taat dan setia, untuk tetap percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui persoalan hidup. Itu dapat kita lihat dalam 1 Samuel pasal 12 mengenai pidato Samuel bagi bangsa Israel. Akan tetapi, jika melihat respon Raja Saul setelah pidato tersebut, kita melihat bahwa rupanya Saul gagal setia terhadap Tuhan. Dapat kita lihat di 1 Samuel pasal 13 dan pasal 15 serta pasal-pasal selanjutnya, bagaimana Saul gagal taat dan setia kepada Tuhan. Saul tidak setia terhadap perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah tetapkan, yang pada akhirnya mengakibatkan Saul ditolak oleh Allah untuk melanjutkan kepemimpinannya bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di ayat 15 hingga ayat 22 yang merupakan ayat bacaan kita hari ini menggambarkan kelemahan bangsa Israel di dalam melanjutkan peperangan. Di ayat 15 menjelaskan bahwa tinggal 600 orang yang bersama-sama dengan Saul dan Yonatan dari 3.000 orang sebelumnya yang bersama-sama dengan mereka untuk berperang. Di ayat 19 juga menggambarkan kelemahan senjata yang dimiliki oleh bangsa Israel. Karena di Israel sendiri tidak ada pandai besi, jadi hanya Raja Saul dan Yonatanlah yang memiliki pedang. Jika dipikir secara manusiawi, kemenangan Israel memiliki kemungkinan yang sangat kecil. Dengan persediaan orang yang akan berperang serta senjata yang tidak memadai untuk melawan bangsa Filistin yang telah siap berperang dan terbagi ke beberapa tempat penyerbuan. Akan tetapi kuasa Allah melampaui ketidakmungkinan itu, sehingga bangsa Israel mendapatkan kemenangan di bawah kepemimpinan Yonatan anak Saul. Itu dapat kita baca di pasal selanjutnya, di pasal 14. Secara khusus di ayat 6, di situ dikatakan bahwa berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Keyakinan yang penuh tersebut bahwa Allah lebih berkuasa dari segala sesuatu memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini hendak mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kuasanya melampaui pergumulan hidup kita, sebesar apapun itu. Tetaplah mengandalkan Dia dalam perjuangan hidup kita, dalam persoalan yang kita alami. Berlakulah setia dan taat. Jangan mengambil jalan yang salah di luar kehendak Tuhan, ketika seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Sekalipun orang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Sekalipun kita terjatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Seberat apapun beban hidup kita saat ini, mari tetap andalkan Tuhan kita, karena Dia terlebih besar dari pergumulan tersebut. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, syukur kepadamu untuk firman-Mu
yang boleh kedengaran di tengah-tengah kami pada saat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh dalam kehidupan ini mempercayai, meyakini bahwa kuasa Allah melampaui pergumulan yang kami alami dalam hidup ini. Sekalipun mungkin orang mereka-rekakan yang jahat terhadap kami, tetapi kami tahu bahwa Allah lebih mereka-rekakan yang terbaik bagi kami. Sekalipun kami terjatuh, tetapi tidaklah kami sampai tergeletak, karena tangan Tuhan menopang kami. Ya Bapa di sorga, kami mengaku bahwa kami manusia yang terbatas. Untuk itu kami sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup ini, kuasa Tuhan dalam hidup ini untuk terus menopang menyertai kami dalam menjalani hari hidup anugerah-Mu. Khususnya di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong menyertai kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Biarlah apapun yang kami kerjakan boleh membawa berkat bagi sesama kami, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami, terlebih boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Anugerahkan sehat kuat bagi kami, hikmat kebijaksanaan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab tersebut. Berkati saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup, Tuhan tolong, Tuhan topang melalui setiap pergumulan hidup tersebut. Orang tua kami yang dalam lanjut usia, Tuhan senantiasa topang mereka, kuatkan iman kepercayaan bahwa dalam Kristus Yesus ada kehidupan yang kekal. Mari berkati seluruh jemaat Tuhan, baik di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan di muka bumi. Peliharakan kami satu persatu, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang janda duda, yatim piatu, Tuhan kasihani, Tuhan peliharakan. Yang berpeluh dalam mengusahakan kehidupan, Tuhan topang mereka, tolong mereka. Yang dilanda bencana, yang mengalami peperangan, senantiasa ditolong oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Pemerintah kami, Tuhan berkati dalam mengangkat tugas kepemimpinan mereka. Biarlah melalui kepemimpinan mereka membawa dampak yang bermanfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya, terlebih di daerah kami, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berkati para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, baik di tempat ini maupun seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita, dalam berbagai aspek pergumulan, dan yakini bahwa kuasa Allah melampaui pergumulan tersebut. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.